Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Kalau kabarku sendiri alhamdulillah bagus ya. Ini agak kedinginan. Jadi ini kayaknya puncaknya bediding gitu teman-teman, kalau di tempatku itu disebutnya. Yaitu dimana kalau malam hari itu dingin sekali. Di sini terlihat itu sekitar 22 derajat Celcius, itu kan cukup dingin. Padahal AC itu aku biasa pakai itu paling dingin 24. Dan di siang hari itu juga biasanya angin kencang terus dingin. Nah, cuman kalau aku lihat nih angin sudah mulai bergerak ya. Artinya ya kalau angin ini kan masih musim angin timur, cuman sudah mulai geser, sudah mulai ke selatan nih teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sebentar lagi ada turun hujan ya. Saat yang dinanti-nanti oleh peternak murai batu. Karena di saat musim hujan itu adalah puncak produksi. Begitu juga untuk teman-teman yang mungkin masih belajar pengen beternak murai batu, itu adalah waktu yang tepat. Tetapi kalau masih sekarang ini, ya ini jangan ya. Jangan dulu. Ini mungkin kalau di daerah di luar dari Jawa Timur bagian selatan, mungkin ini masih musim kemarau gitu ya. Ya kalau di tempatku ini ya musim kemaraunya seperti ini teman-teman. Jadi memang dia ada panas gitu ya, tetapi seiring waktu kencengnya angin timur itu akhirnya jadi dingin, karena angin timur yang di sini itu angin dari Australia. Gitu ceritanya. Nanti kalau nggak percaya bisa dicek ya. Angin timurnya itu bener nggak dari Australia? Itu angin dari Melbourne itu teman-teman. Kalau kita lihat di map itu ya, Melbourne itu kan kelihatan betul ya, zonanya itu kayak warnanya itu kuning ya, kayak tandus gitu ya. Ya, itu dingin dan kering di sana. Oke lah teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Bugi Pragerhananda. Saya main murai batu dari tahun 2003. Pernah punya murai MH. Kasus bulu juga. Dulu jadi main murai bener Om Sanda. Saya pakai full kroto pagi sore. Satu cepuk jaring yang besar untuk set pakannya. Jadi kalau zaman dulu itu teman-teman, tempatnya kroto itu yang warnanya putih itu ya, yang dia cukup lebar gitu. Itu yang kalau dia paling besar berarti lebar itu. Itu memang untuk sehari ya, dia cukup. Terus untuk jangkrik kalung genggong. Ya memang kalau jangkrik dulu itu teman-teman, itu jangkrik kalung itu ya, atau jangkrik yang biasa itu, yang besar-besar itu. Cuman 2-3 ekor aja pagi sore, dan itu bikin kasus bulu kering sulit mabung. Benar juga kata Om Sanda, full 0 settingan cepat mabungnya dan lancar. Tapi zaman sekarang orang main murai jadi dibilangin untuk pengen cepat mabung set full 4, khawatir burungnya lemes, nggak mau makan. Tapi ya saya ketawa aja, karena murai saya tiap mabung mesti pakai cara 0 settingan, bahkan EF alias full 4. Sukses selalu Om Sanda. Oke lah, terima kasih ya Om Bugi. Jadi aku agak terbata-bata membacanya ini karena karena disingkat-singkat ya. Disingkat-singkat nih. Saya minta tolong lah sama teman-teman ya, jangan disingkat-singkat. Jadi saya harus mikir ini apa artinya gitu. Oke lah ya, yang dimaksud di sini. Jadi Om Bugi ini berkomentar, dimana kemarin kan saya menjawab pertanyaan dari satu teman kita yang burungnya itu makan full EF kroto. Yang ditanyakan di situ, nanti kalau burung itu mabung bagaimana? Apakah tetap di full kroto atau diganti fur?
Oke, jadi di situ saya jawab, dilihat ya karakter burungnya bagaimana. Dan apakah dengan full kroto itu tadi membuat burung itu jadi sulit untuk jatuhkan bulu atau dia sulit untuk mabung? Karena memang burung yang di full EF kroto itu umumnya, saya katakan umumnya, artinya kan kebanyakan burungnya on fire tiap hari, burung itu cenderung gitu ya. Dia kan apa istilahnya? Dia tuh tetap ada birahi, jadi itulah yang membuat burung itu agak sulit untuk mabung. Gitu ya. Karena dia masih gemprong, keinginan tarungnya kuat, karena memang yaitu tadi burungnya selalu on fire. Oke lah. Benar apa yang dikatakan Om Bugi ya. Jadi orang sekarang itu pemain-pemain ini kan banyak yang konsultasi dengan saya, yang sebenarnya burungnya juga burung-burung bagus, burung-burung yang sudah sering juara. Jadi artinya pemain-pemain ini juga pemain baru yang dia beli burung jadi gitu ya. Burung yang tinggal dikoncerkan. Nah, di saat burung menjelang mabung ini agak sulit gitu ya. Mungkin udah waktunya mabung kok nggak jatuh-jatuhkan bulu. Mungkin ada yang sampai bulunya itu pecah-pecah. Ada juga yang sudah jatuhkan bulu tetapi kok nggak diteruskan gitu ya. Kok burung itu tetap aja dikondisikan seperti apapun, kok burung itu tetap nggak mau jatuhkan bulu. Oke, jadi itu dianggap suatu permasalahan. Oke teman-teman, di situ saya kan menjawab bahwa ini pengalaman saya di mana saya menangani burung-burung yang memakan full EF kroto ya. Jadi kembali saya ingatkan kepada teman-teman, standar EF kroto itu biasanya dipakai oleh pemain-pemain lama. Pemain-pemain dulu gitu ya, di bawah tahun 2000 itu orang-orang itu rata-rata pakai full EF kroto. Ya sekarang pun itu juga masih banyak gitu kan ya, orang-orang yang memakai full EF kroto. Ya, cuman kan ya banyak yang main settingan gitu kan. Karena sekarang ini kalau kita pelajari pemain-pemain sekarang ini lebih apa? Mau berupaya. Ya, kalau pemain dulu itu mereka memang burungnya yang dipelihara adalah burung bagus yang dia pilih. Karena dulu itu kan bahan alam masih banyak ya. Jumlah burung itu masih banyak. Mereka memilih, jadi burung itu sudah enak, tinggal dipoles. Ya kalau orang sekarang ini saya melihat ini seperti mana apa di pemain-pemain lagbet gitu ya. Kalau kita belajar dari pemain lagbet itu, kalau pemain lagbet khususnya yang di Jawa nih teman-teman ya, kan banyak dinamikanya lagbet itu ya. Permasalahan-permasalahan lagbet. Ada yang burung itu nembaknya panjang tetapi burungnya ngering. Ya, muter aja di jeruji. Ada yang dia itu nembak panjang tapi sambil gigit. Nah, upaya-upaya itu banyak dilakukan oleh pemain-pemain lagbet khususnya di Jawa ini. Wah, ya ada yang di lakban ya, lakban bening itu ya. Pokoknya banyak lah upaya mereka. Ada yang supaya dia itu nggak nakal, bawahnya dasar itu dikasih minyak kayu putih gitu kan ya. Banyak upaya. Jadi kalau sekarang ini saya melihat gitu kan, banyak orang berupaya di burung murai batu juga gitu ya, melalui settingan. Karena ya itu tadi, mereka juga belajar dari orang-orang lama, kesalahan dan apa yang baik dari orang lama ini tadi pelajari ya, mereka lengkapi nantinya. Oh, jadi mereka lebih paham. Kalau kita melihat sekarang ini kan burung yang nggak bisa dilombakan pun itu punya materi-materi bagus. Artinya kalau kita bicara tentang upaya, orang sekarang ini, pemain-pemain sekarang ini banyak yang berupaya. Gitu ya. Maka apa? Banyak pemain ini sekarang pakai settingan. Tapi juga yang pakai nol settingan ya, nggak pakai settingan, pakai full kroto tok gitu juga ada, masih ada. Banyak kok pemain-pemain yang kita sering dengar burungnya sering dapat mobil, itu juga banyak yang memakai full EF kroto. Oke.
Nah, pengalaman saya menangani burung yang menggunakan full EF Kroto itu memang sewaktu dia mau mabung itu sudah saya atur, sudah saya program supaya nanti burung itu saat saya kondisikan dia sudah makan fur. Karena ini pengalaman saya, apapun karakternya. Ya, kalau kemarin itu kan saya kembalikan lagi bagaimana karakter burungmu. Karena kalau burung umumnya saja biasanya agak sulit gitu ya. Apalagi di rumah itu nggak nunggal, itu agak sulit. Kalau dia pakai full EF Kroto, burung nggak nunggal, mau mabungnya agak sulit. Maka banyak yang tanya sama saya gitu ya. Kalau burungmu itu nunggal dan burungmu tipikal burung yang tenang, saat dia waktunya mabung, ya mabung aja walaupun dia pakai full EF Kroto gitu ya. Nah, saya kembalikan kan bagaimana di burungmu. Apakah memakai full EF Kroto sedangkan burungmu ini mau mabung, apakah ini jadi penghambat burungmu mabung? Kalau itu tidak menghalangi dia mabung, ya sudah, teruskan saja pakai EF Kroto. Hanya saja di situ saya menambahkan, kalau bisa nanti tambahkan aja kalsium atau mineral. Supaya jangka panjang nantinya karena burung memakai full EF Kroto, supaya burung tadi tidak ada masalah yang namanya nyabul. Yang disebabkan karena kekurangan kalsium. Ya karena dia mengkonsumsi apa? Protein yang cukup tinggi. Gitu loh ya. Nah, kalau aku apapun karakternya pasti aku lakukan itu. Pasti aku akan ganti ke fur. Karena ini lebih cepat. Apalagi untuk burung-burung yang dia itu punya karakter, istilahnya gitu. Kalau orang bilang itu burung panas. Oke ya. Jadi burung-burung yang dia sensitif, di saat dia ada birahi, dia masih respon. Terus ini waktunya mabung, udah jelas itu. Kalau nanti diganti fur, dia nanti pasti ada yang namanya penurunan kondisi. Saya sudah bilang kan ya, ada penurunan kondisi dan burung juga akan berusaha untuk menyesuaikan itu. Nanti ada yang namanya apa? Pertumbuhan hormon molting. Inilah yang merangsang burung akhirnya jatuhkan bulu. Dan juga secara otomatis yang tadinya dia makan full EF Kroto dengan tinggi protein, terus diganti dengan full fur gitu ya. Yang terjadi apa? Birahinya pasti turun. Di saat burung sudah waktunya mabung, birahinya turun. Yang terjadi apa? Burung kan nggak kondisi, burung juga nggak gacor, dia nanti pasti akan apa? Cepat untuk menjatuhkan bulunya. Dan ada lagi, karena burung tidak ada birahi, secara otomatis burung tidak gacor. Saat dia mabung, ini adalah momen untuk kita menambahkan materi kan? Jadi burung ini akan lebih fokus lagi nantinya saat kita berikan apa? Masteran. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kemarin kan saya coba untuk membahas dengan bahasa Jawa. Yang kemarin teman-temanku yang nggak bisa bahasa Jawa. Mungkin sekarang akhirnya teman-teman tahu. Ya itu tadi. Di sini tadi saya menanggapi komentar yang kebanyakan orang-orang saat diberikan saran mereka tahu ya, tetapi mereka sulit atau tidak mau mengeksekusi atau ragu untuk mengeksekusinya karena yaitu tadi ketakutan-ketakutan seperti mana yang saya katakan dan yang dikatakan Om siapa tadi? Om Bugi ya. Yang burungnya nanti lemes lah, yang burungnya mati, ini itu, gitu lah ya. Itu. Jadi, ya alhamdulillahnya kayak teman-teman yang bisa konsultasi langsung dengan saya. Ini cukup banyak pemain-pemain juga yang saya juga ini sebenarnya, ya saya nggak kaget sih teman-teman ya. Ya, pemain itu seperti apa itu kan, saya nggak kaget. Om Sanda ini kan paham gitu ya. Jadi saat mereka
agak kesulitan untuk mengatasi murainya gitu ya. Tidak salahnya gitu ya. Coba tanya sama Om Sanda. Ya banyak ya, cukup banyak yang mereka tanya, akhirnya mereka mengikuti apa yang saya sarankan. Dan untuk kasus burung yang dia sulit mabung, ini ingat ya, yang sulit jatuhkan bulu, sebenarnya dia sudah waktunya jatuhkan bulu, tapi tetap aja dia nggak bisa jatuhkan bulu. Ya kebetulan burung itu juga memakan full EF kroto. Dengan saran yang saya berikan ini, mereka tidak ragu, mereka mengeksekusi, dan yang terjadi apa? Normal, burungnya bisa mabung. Tentu saja dengan proses mabung yang normal ini tadi, dengan langkah-langkah penanganan yang benar, akhirnya burung itu setelah mabung, ya nggak lama bisa digantangkan lagi. Bukan mabung itu terus akhirnya jadi masalah. Gitu. Oke lah teman-teman ya. Terima kasih Om Bugi ya atas tanggapannya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.